Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan belajar bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana membuat angket menggunakan Microsoft Form, yaitu salah satu layanan yang diberikan Office 365 untuk membuat angket online. Angket online ini dapat kita gunakan dalam berbagai kepentingan, terutama di masa pandemi seperti ini tentu akan sangat mengurangi kontak langsung atau social distance, maka angket online ini adalah bagian yang sangat efektif digunakan untuk mencari respon dari masyarakat, atau misalnya kita sebagai guru mencari respon dari peserta didik terkait dengan suatu data tertentu. Bagaimana cara memulai pembuatan angket online ini? Masih ingat? Kita kemarin telah selesai untuk masuk ke halaman Office 365. Ketika kita berada di halaman ini, selanjutnya kita pilih form, atau di bagian kiri itu ada yang ikonnya F pada bagian kiri agak ke bawah, atau kita juga bisa dengan menekan pada titik 9 di paling kiri atas. Kita pilih, nanti akan muncul kotak dialog baru yang menunjukkan salah satu fasilitas, yaitu layanan form. Pilih form, buka. Tampilannya seperti ini. Kita bisa memilih dua layanan dari Microsoft Form tersebut dengan cara klik anak panah kecil di samping New Quiz. New Quiz ini kita gunakan untuk membuat soal, sedangkan New Form kita gunakan untuk membuat sebuah angket. Bedanya apa antara New Form dan New Quiz? Untuk New Form, kita hanya membutuhkan respon yang tidak memberikan pembobotan nilai dalam pilihan yang tersedia dalam respon tersebut, sehingga tidak ada skor per nomor yang muncul dalam angket. Sehingga untuk formulir tentu kita lebih efektif menggunakan New Form. Sebaliknya, jika kita menginginkan pembuatan soal yang membutuhkan skor setiap nomornya, maka kita pilih New Quiz. Pada pembahasan video ini, kita sedang membuat angket, maka kita pilih New Form. Sudah terbuka jendela baru untuk kita melanjutkan pembuatan sebuah formulir. Masukkan sebuah judul untuk formulir atau angket yang kita buat. Misalnya, angket PPDB 2020-2021. Judulnya seperti ini. Kita bisa menambahkan gambar sebagai kop dari angket tersebut, yaitu klik pada ikon gambar atau insert image. Kemudian kita cari gambar yang kita inginkan. Ada 3 tempat dalam pencarian tersebut. Yang pertama, image search. Ini kita mencari dari internet.
Kemudian OneDrive, kita mencari dari OneDrive yang kita gunakan dalam layanan Office 365 ini. Selanjutnya, kita pilih Upload, artinya kita mengambil berkas dari perangkat yang sedang kita gunakan ini. Misalnya laptop atau komputer. Yang sering kita gunakan pasti di antara image search, mencari dari internet, dan mengupload dari perangkat. Misal, kita praktekkan yang mencari dari internet. Saya mencari sebuah logo Jawa Tengah. Apabila sudah ketemu, saya pilih, kemudian Add. Jadi setelah ketemu, saya pilih, tandanya sudah terpilih, akan ada tanda centang di pojok kanan atas dari gambar tersebut. Kemudian pilih Add. Seperti ini, artinya gambar atau logo yang kita sematkan itu sudah berhasil terunggah. Kemudian enter a description. Ini untuk memberikan sebuah deskripsi atau petunjuk lebih lanjut tentang pengisian formulir yang kita buat. Saya beri beberapa petunjuk. Misalnya seperti ini, isikan sesuai identitas dalam KK atau kartu keluarga. Kemudian, gunakan nomor HP yang masih aktif. Ini sering terjadi pada anak-anak yang menggunakan nomor HP dalam kegiatan itu nomor HP yang berganti-ganti. Sehingga ketika akan dilakukan tindak lanjut, sudah tidak terdeteksi lagi. Dan informasi seterusnya yang kita butuhkan untuk memperkuat pengisian angket itu agar jelas dan mudah. Berikutnya, kita bisa menambahkan sebuah pertanyaan dengan cara add new. Yang paling atas biasanya adalah nama lengkap. Kita pilih teks. Choice ini untuk membuat soal pilihan ganda. Kemudian teks digunakan untuk membuat soal dengan jawaban singkat. Rating digunakan untuk memberikan sebuah penilaian dengan rentang tertentu. Date digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan yang berupa tanggal. Kemudian ranking digunakan untuk sebuah respon yang berupa penataan dari beberapa pilihan terprioritas, sehingga nanti responden akan menempatkan pilihan prioritas di paling atas dan prioritas berikutnya di bawahnya dan seterusnya. Jadi apabila ada 5 pilihan, maka dari prioritas yang paling penting di paling atas dan yang paling tidak prioritas di paling bawah. Triggers digunakan untuk membuat atau mencari respon yang berupa data tabel. Misalnya, nilai atau peringkat yang diperoleh dalam beberapa semester. Kemudian, file upload dibutuhkan apabila kita menginginkan calon peserta didik itu mengisikan suatu foto atau gambar tertentu. Tapi ini tentu ada keterbatasan.
yaitu yang memiliki akun yang sama untuk bisa mengupload atau mengunggah file. Kemudian section digunakan untuk memisahkan antar halaman. Kita mulai dengan membuat nama lengkap. Pilih teks. Kemudian, aktifkan required agar pertanyaan ini menjadi wajib. Artinya tidak akan terlewati. Jika dilewati, maka responden tidak akan bisa mengirim responnya atau meminta responden wajib untuk mengisi. Kemudian, long answer ini dibutuhkan atau diaktifkan apabila jawaban yang kita minta berupa uraian yang panjang. Kalau nama tentunya tidak perlu diaktifkan. Kapan diaktifkan? Misalnya, kita ingin mendapatkan respon tentang jawaban yang lengkap. Contoh, apa motivasi kalian untuk bersekolah di sekolah ini? Atau berikan deskripsi singkat tentang profil diri kamu. Nah, itu tentu adalah sebuah jawaban yang cukup panjang sehingga perlu mengaktifkan long answer. Kemudian, di sini ada tanda copy. Apabila kita menginginkan soal dengan konsep yang sama seperti ini dilakukan atau diberikan di bawahnya. Misalnya, nama lengkap, kemudian bawahnya asal sekolah. Tentu hampir sama konsepnya. Nanti kita bisa praktekkan. Kemudian delete ini kita gunakan untuk menghapus apabila soal yang kita buat ini dirasa tidak perlu lagi untuk disampaikan kepada responden. Kemudian ini panah ke atas dan ke bawah, ini untuk menggeser soal. Apabila kita merasa soal yang kita berikan posisinya itu perlu ditukar. Nanti kita bisa praktekkan. Kemudian dalam titik 3, apabila kita klik, akan muncul 3 pilihan. Yang pertama, subtitle, itu adalah keterangan tambahan yang bisa diberikan untuk memperkuat pertanyaan nomor 1. Misalnya, saya aktifkan. Ini tadi nama lengkap, kita berikan contoh. Seperti ini. Ini adalah subtitlenya. Nanti akan muncul di bawah nama lengkap tersebut. Misalnya nama lengkap beserta gelar, maka contohnya diberikan gelar. Kemudian, restriction itu apabila kita menginginkan sebuah pertanyaan yang jawabannya dibatasi bentuk tertentu. Misalnya seperti ini. Number berarti nanti responden hanya bisa menjawab berupa angka. Dan seterusnya, di sini ada beberapa pilihan pembatasan. Nama lengkap, kita tidak perlu mengaktifkan restriction-nya. Restriction-nya bisa kita matikan. Kemudian add branching itu adalah pencabangan. Contohnya, peserta didik laki-laki dan perempuan nanti selanjutnya akan diarahkan ke dalam pertanyaan yang berbeda. Nanti bisa kita praktekkan untuk beberapa pertanyaan selanjutnya. Setelah nama lengkap, mungkin karena ini adalah angket PPDB, maka asal sekolah.
asal sekolah atau SMP asal. Kemudian kita bisa menghapus soal apabila ini dirasa salah. Kita tekan delete question, maka soal itu terhapus. Kita akan mempraktekkan copy ini dengan format yang sama. Formatnya sama. Nama lengkap, nama lengkap. Ini tinggal kita ganti asal sekolah. Seperti itu. Kapan copy ini sangat efektif digunakan? Apabila kita membuat respon yang jawabannya bertingkat. Itu akan sangat penting kita menggunakan copy. Sangat hemat waktu. Kemudian memfungsikan panah ke atas dan ke bawah ini. Misalnya asal sekolah saya naikkan ke atas. Asal sekolah pindah di atas dan nama pindah ke bawah. Saya kembalikan lagi dengan mengklik tanda panah move question down. Artinya diturunkan. Kemudian kita praktekkan untuk section atau pembatasan. Section. Sehingga akan pindah ke halaman yang baru. Ini ada pembatasan. Kemudian ada judul lagi untuk section tersebut. Ini tadi adalah identitas, kemudian identitas pembuka untuk yang paling atas, kemudian yang paling bawah adalah identitas diri, misalnya. Apa saja yang perlu dibuat? Nah, kalau seperti ini, penggunaan section dan isian itu diserahkan kepada masing-masing pembuat form. Apabila mengikuti sebuah kegiatan tertentu, maka ini diserahkan kepada improvisasi masing-masing peserta. Jika dalam sebuah kegiatan itu ada ketentuan, maka tinggal menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Misalnya identitas diri. Kemudian deskripsinya isikan dengan lengkap dan jelas. Selanjutnya, kita bisa menambahkan pertanyaan lagi. Misalnya, jenis kelamin. Maka kita pilih choice. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan yang tersedia. Ini apabila dalam bentuk pokoknya. Kemudian, kalau kita membutuhkan opsi tambahan, kita bisa menekan add option untuk menambahkan opsi yang lain. Kemudian, kalau kita membutuhkan jawaban terbuka, kita pilih add other option. Artinya jawaban yang lain yang tidak ada dalam opsi tersebut. Contoh, karena ini jenis kelamin, kita hanya butuh 2. Laki-laki. Jika dirasa opsi yang kita ketikkan itu salah atau perlu dihapus, maka di sini ada tanda hapus. Kita bisa menghapusnya. Kalau dalam kuis, maka perbedaan yang lain bisa menambahkan kunci jawaban. Tapi kalau dalam form atau angket, tidak bisa diberi kunci jawaban. Juga tidak ada kolom nilai. Jika kuis, itu bisa diberi nilai. Jangan lupa diaktifkan pada query. Kemudian ada informasi tambahan lagi, yaitu yang belum muncul di dalam pertanyaan di atas, yaitu shuffle option.
Artinya, kalau kita aktifkan shuffle option, maka akan teracak secara otomatis. Nah, ini tentu kalau diangkat tidak diperlukan, tapi akan sangat berguna jika kita membuat soal online. Agar pertanyaan lebih variatif dan mengurangi resiko siswa kerjasama, maka shuffle option ini bisa diaktifkan. Kemudian drop down, itu jika kita aktifkan, maka opsi atau pilihan itu tidak muncul sebelum diklik. Artinya, tampilan dalam formulir itu akan lebih rapi dan ringkas. Itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bisa kita lihat tampilannya bagaimana sebelum diaktifkan drop-down-nya. Kita bisa melihat dengan preview. Karena tadi dibatasi oleh sebuah section, maka pertanyaan nomor 3 dan seterusnya belum muncul sebelum mengisikan pertanyaan nomor 1 dan 2. Misal, ini saya isikan sebuah nama, kemudian SMP, asal sekolah. Setelah diisikan dua pertanyaan ini, baru bisa dilanjutkan. Ini tadi dibatasi oleh section, maka menjadi di bagian paling atas. Tampilannya seperti ini, karena belum diaktifkan untuk drop-down-nya. Kita bisa memilih salah satu. Bagaimana kalau drop-down diaktifkan? Kita kembali lagi untuk melanjutkan pengeditan. Klik pada soal yang akan kita lanjutkan pengaturannya. Kemudian aktifkan drop-down. Kita lihat kembali. Seperti ini tampilan jika kita menggunakan drop-down. Jadi, opsinya atau pilihannya tidak muncul sebelum diklik pada jawaban. Seperti ini. Kita lanjutkan pengeditan, pilih back. Berikutnya, ada pilihan yaitu multiple answer. Multiple answer ini tidak bisa kita aktifkan ketika drop-down aktif. Tapi kalau drop-down-nya ini dimatikan, maka multiple answer itu bisa kita aktifkan. Bedanya apa? Dengan multiple answer, yang tadi di sini bulat menjadi kotak. Dan responden bisa memilih lebih dari satu, karena multiple answer. Kalau ini tidak diaktifkan, maka responden harus memilih salah satu dari opsi yang disediakan. Tapi kalau multiple answer diaktifkan, maka responden bisa memilih lebih dari satu, karena berupa checkbox. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi, responden bisa memilih lebih dari satu. Itu apabila multiple answer diaktifkan. Kapan digunakan? Misalnya kita membutuhkan informasi terkait dengan dari mana peserta didik mendapatkan informasi tentang sekolah ini. Misalnya dari Instagram, dari koran, dari TV, dari radio, dari spanduk. Dengan seperti itu, maka kita bisa menganalisis
media informasi mana yang lebih efektif untuk mempromosikan sekolah kepada peserta didik. Untuk jenis kelamin, tentunya tidak layak kalau diaktifkan multiple answer. Kita matikan saja. Berikutnya, kita penerapan branching. Misalnya, soal nomor 4, kita tujukan kepada yang milih perempuan, yaitu berhijab atau tidak. Misalnya, soal yang kita berikan seragam sekolah. Misalnya seperti ini. Nanti, yang akan mendapatkan soal ini hanya siswa perempuan atau calon siswa perempuan. Siswa laki-laki tidak akan mendapatkan soal seperti ini. Bagaimana caranya? Kita kembali ke soal sebelumnya, atau kita siapkan dulu soal selanjutnya. Bisa diatur dulu ke soal sebelumnya, atau langsung disiapkan soal selanjutnya dulu, dengan tujuan dalam pembuatan branching lebih mudah. Misal, kita tambahkan untuk soal berikutnya, yaitu untuk penerapan soal tanggal lahir atau date. Misalnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke bagian atas agar memudahkan kita pembuatan branching. Kita sudah siapkan soal sebelumnya, dari soalnya akan kita branching, kemudian sudah disiapkan soal berikutnya, yaitu terkait dengan tanggal lahir. Tanggal lahir tadi saya buat dengan date, sehingga nanti peserta didik ketika akan menjawab sudah ada ilustrasi kalender, sehingga tinggal memilih dari kalender yang disediakan, atau tetap bisa menulis secara manual. Bagaimana membuat branching? Kita kembali ke soal sebelumnya, aktifkan, kemudian titik 3, pilih Add Branching. Untuk pilihan laki-laki, maka go to atau menuju soal nomor berapa? Menuju soal nomor 5. Kalau next, maka akan menuju soal nomor 4, karena dari soal nomor 3. Maka kita atur ini ke soal nomor 5. Maka, apabila peserta didik itu berjenis kelamin laki-laki, tidak akan menemukan soal nomor 4. Setelah nomor 3, dia akan langsung menuju soal nomor 5. Berbeda cerita, kalau calon peserta didik itu adalah perempuan, maka go to next, akan menuju soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Setelah soal nomor 4, menuju soal nomor 5. Kita bisa melihat tampilannya. Kemana soal yang sudah kita buat setelahnya? Nah, itu tidak akan muncul sebelum responden memilih salah satu dari dua pilihan yang tersedia. Misal dia memilih laki-laki, pertanyaan selanjutnya langsung tanggal lahir. Tidak ada pertanyaan tentang berhijab dan tidak berhijab. Jika dia memilih perempuan,
maka seragam sekolah berhijab dan tidak berhijab akan muncul. Nah, ini penggunaan branching. Penggunaan branching seperti itu. Kita bisa back untuk melanjutkan pembuatan formulir ini. Mana lagi yang belum kita gunakan, kita praktekkan. Add new. Kita pilih yang ranking. Contohnya bagaimana untuk membuat soal ranking ini? Kita pilih misalnya jurusan yang tersedia, jurusan prioritas, atau program studi prioritas. Misalnya, kita menempatkan 3 pilihan, TKJ, TAV, TB. Dari ketiga opsi ini, nanti calon peserta didik atau responden akan diminta menempatkan pilihan prioritas di paling atas. Kita lanjutkan dulu sebelum kita mengecek dengan melanjutkan soal berikutnya, yaitu records. Contohnya seperti ini. Soal apa yang bisa kita terapkan dengan model seperti ini, yaitu prestasi siswa. Misalnya dari tingkat internasional. Seperti ini, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kecamatan. Kemudian pada option ini diberi juara. Misal, kita juga bisa menambahkan lagi option. Seperti ini. Jadi dalam internasional dia mendapat juara berapa? 1, 2, atau 3. Atau juara harapan. Atau tidak mendapat juara, tapi dia berpartisipasi. Kemudian tidak berpartisipasi, atau tidak pernah mengikuti event internasional. Tampilannya nanti kita lihat setelah pembuatan soal dirasa selesai. Kemudian upload file. Ini jika kita membutuhkan untuk upload file. Di sini tidak saya tambahkan karena syarat untuk bisa upload file, responden harus memiliki akun. Saya secara pribadi yakin banyak yang mempunyai akun itu adalah dari sekolah masing-masing. Maka tidak bisa digunakan untuk mengisi angket yang ada di sini atau yang kita buat karena berasal dari sekolah yang berbeda. Saya cukupkan 7 soal. Kita lihat hasil dari pembuatan soal ini. Klik preview.
kita isikan nama lengkap, kemudian asal sekolah, next, jenis kelamin, perempuan ya, kemudian berhijab, tanggal lahir, sudah muncul pilihan ilustrasi seperti ini. Misalnya 95, bulannya apa, bisa kita pilih juga. Format dalam tanggal ini adalah bulan, tanggal, tahun. Kemudian ini bisa digeser, misalnya menempatkan TB di pilihan paling atas. Kemudian TKJ di paling bawah. Tinggal kita geser anak panah ini. Misalnya TKJ yang nomor 2. Seperti itu. Jadi menempatkan pilihan prioritas di paling atas. Kemudian prestasi tadi bisa kita pilihkan di sini dengan mengisikan. Event internasional tidak berpartisipasi. Juara nasional tidak mendapat juara. Provinsi mendapat juara harapan. Kabupaten mendapat juara 1. Kecamatan mendapat juara 2. Kemudian kirim. Itu yang dilakukan oleh peserta didik atau responden. Tampilan ini dalam bentuk tampilan komputer. Bagaimana kalau dilihat dari HP, itu kita bisa memonitor dengan klik mobile. Seperti ini kalau tampilan dari HP. Nah, untuk Lickers, tadi agak berbeda tampilannya dengan yang ada di HP, yaitu hampir mirip seperti drop-down. Misalnya, untuk tingkat provinsi, diklik baru akan muncul pilihan. Kabupaten, seperti ini. Itu untuk Lickers. Jadi sedikit perbedaan tampilan pada handphone. Selanjutnya, bagaimana mengatur tema agar tampilannya lebih menarik? Kita pilih theme. Kita pilih salah satu yang ada di situ. Misalnya saya pilih ini. Kita juga bisa menambahkan gambar sendiri. Kita bisa menambahkan misalnya background sekolah dengan cara klik tanda panah ini. Kemudian kita unggah gambar yang kita inginkan, sehingga menjadi background dalam angket. Pilih gambar, kemudian upload atau cari di internet. Background ini sudah berganti menjadi pemandangan yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya, kita melakukan pengaturan sebelum disampaikan kepada responden, yaitu klik pada titik 3. Pilih setting. Ada beberapa pengaturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan anyone with the link can respond. Kenapa? Kalau kita aktifkan anyone with the link can respond, artinya semua orang
yang mendapatkan tautan ini dapat mengisi. Tapi, kalau kita pilih only people in my organization can respond, artinya hanya orang yang memiliki akun dengan domain sama yang dapat merespon. Misalnya, domain @smknegeri1giritondro.sch.id atau @guruinovatif.com. Dengan akun lain, maka responden tidak akan bisa mengisi. Kemudian ada record name, itu apabila kita membutuhkan nama responden dalam akun yang digunakan terekam secara otomatis. Kemudian kita juga bisa membatasi setiap responden hanya mengerjakan atau mengirim jawaban satu kali. One respond per person. Kita pilih anyone. Pastikan active response, jadi ini diaktifkan. Kalau ini kita matikan, maka formulir itu tertutup, tidak dapat diisi. Kemudian start date, kalau kita menginginkan pembatasan tanggal kapan formulir itu siap untuk diisi. Misalnya, kita aktifkan pada tanggal 16 November. Sehingga sebelum 16 November ini, formulir tidak akan bisa dibuka. Kemudian pukul 7, sebelum pukul 7, formulir tidak akan bisa dibuka. Kemudian, end date, batas terakhir, kapan pertanyaan itu atau formulir itu boleh dibuka. Misalnya, kita buat tanggal 28 pukul 10 atau pukul 8. Setelah tanggal 28 November jam 8 pagi ini, formulir tidak akan bisa dibuka. Berikutnya, shuffle question. Apabila kita membutuhkan pertanyaan dalam angket yang kita buat itu teracak. Tentu angket tidak dibutuhkan, tapi akan sangat dibutuhkan jika kita membuat soal, sehingga dapat mengurangi peserta didik agar tidak bekerja sama dalam mengerjakannya. Ada pertanyaan, kenapa ini shuffle question tidak bisa diaktifkan? Karena tadi kita menggunakan pembatasan atau section. Ada dua hal yang menjadikan shuffle question ini tidak bisa diaktifkan. Yang pertama, penggunaan section. Kemudian yang kedua, penggunaan upload file. Kalau kita membuat dua pertanyaan tersebut atau dua fasilitas tersebut, maka shuffle question tidak bisa diaktifkan. Berikutnya, show progress bar. Apabila kita aktifkan, maka responden akan dapat mengetahui perkembangan dari pengisian angket ini. Kemudian, customize thank you message itu adalah sebuah ucapan terima kasih apabila diperlukan. Misalnya, kita berikan sebuah custom message. Terima kasih telah berkenan mengisi dengan identitas yang benar. Misalnya soal ujian, berarti terima kasih telah mengerjakan soal ujian. Apabila kita mengikuti sebuah pelatihan, maka start date dan end date ini dimatikan saja supaya trainer mudah dalam mengoreksi pekerjaan yang kita buat. Kita matikan saja. Berikutnya, send email receipt to respond. Ini adalah jawaban yang diberikan kepada responden.
dalam bentuk email. Yang atas ini dikirimkan kepada responden, maka hanya bisa aktif ketika kita pilih only people in my organization can respond. Kemudian yang bawah, get email notification of each response. Apabila kita aktifkan, maka setiap ada responden akan mengirim sebuah notifikasi ke dalam email kita. Biasanya ini tidak saya atur lebih lanjut. Setelah pengaturan dirasa selesai, maka yang paling terakhir, bagaimana menyampaikan angket ini kepada peserta didik atau calon peserta didik, yaitu klik share. Karena sudah anyone, maka copy. Ini alamatnya sudah siap dipaste atau dibagikan kepada peserta didik. Selanjutnya, kita perpendek agar mudah untuk dibaca, yaitu salah satunya kita bisa menggunakan URL shorteners gigi.gigi. Yaitu bagaimana cara membukanya. Setelah itu, paste di bagian put your long URL here. Kemudian, customize link ini kita centang apabila kita membutuhkan untuk membuat tautannya sesuai dengan keinginan kita. Jika tidak sesuai dengan sistem, kita tinggal klik shorten URL. Misal saya aktifkan, kemudian saya beri nama angket PPDB latihan 1. Klik shorten URL. Ini telah selesai untuk siap kita berikan kepada responden. Misal sebuah angket PPDB, tautan ini bisa ditambahkan dalam brosur. Ada beberapa lagi informasi terkait dengan pembagian dari angket yang telah kita buat, yaitu apabila kita ingin membagikan dalam bentuk barcode, kita tinggal klik QR code. Jadi dibagikan dalam bentuk QR code. Kita download, kemudian ditempel ke dalam brosur. Kemudian, apabila kita menginginkan angket ini di dalam website, mungkin kita menggunakan blog sekolah, kita pilih embed. Kita copy, kemudian halaman HTML ini kita tempelkan ke dalam website sekolah. Bisa diatur lebar dan tingginya. Kemudian, kalau kita menginginkan angket ini hanya terkirim kepada email orang tertentu, kita klik email. Masih ada dua pengaturan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, share as template. Apa gunanya? Ini kalau kita menginginkan agar template angket yang kita buat ini bisa di-copy oleh orang lain di beda akun. Ini akan sangat bermanfaat kalau kita sebuah MGMP, kemudian dibagi tugasnya. Misalnya, ada kelompok yang mengerjakan KD1, KD2, KD3, KD4, dan seterusnya. Selanjutnya, dibuat link duplikat, kemudian link ini atau tautan ini diberikan kepada pengelola, sehingga dalam MGMP tersebut atau KKG itu mendapatkan semua jenis soal sesuai dengan KD 1 tahun karena telah dibuat oleh kelompok-kelompok.
Ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian, share to collaborate itu kalau kita menginginkan angket ini dikelola oleh beberapa orang. Contohnya, angket PPDB akan diketahui oleh panitia PPDB, tim kesiswaan, dan kepala sekolah. Bagaimana caranya? Get a link to view and edit. Tautan ini bisa kita berikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk kolaborasi, sehingga mereka bisa ikut merubah dari angket yang kita buat, karena untuk kolaborasi. Berikutnya, yang terakhir adalah respon. Respon ini adalah rangkuman dari yang dibuat atau yang diisikan dari responden. Apabila kita menginginkan beberapa orang untuk melihat rekap dari respon, maka ada titik 3, klik, kemudian create summary links. Tautan ini kita berikan kepada orang yang kita izinkan untuk melihat rekap dari respon tersebut. Ada lagi open in Excel apabila kita membutuhkan untuk mendownload dari respon yang ada dalam angket ini secara keseluruhan dan lengkap. Mungkin informasi dalam pembuatan angket sudah saya sampaikan semua. Nanti apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar secara lengkap. Terima kasih, semoga membantu dan memberikan gambaran tentang penggunaan Microsoft Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.